Halo sobat semua, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang piramida ekologi dan siklus biogeokimia. Bagaimana sih dinamika energi dan senyawa kimia di ekosistem? Mari kita bahas. Sumber energi utama ekosistem adalah matahari. Energi cahaya yang dipancarkan matahari diubah menjadi energi kimia oleh tumbuhan melalui proses fotosintesis. Energi kimia tersebut bisa berpindah dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya melalui rantai makanan. Perpindahan energi dalam rantai makanan bisa digambarkan melalui piramida ekologi, yaitu piramida energi. Tingkat terbawah atau tingkat trofik pada piramida energi 1 adalah produsen, di mana produsen adalah organisme yang menyimpan energi paling banyak di ekosistem. Tingkat trofik kedua adalah konsumen 1 atau organisme yang memakan produsen. Energi berpindah dari produsen ke konsumen 1 hanya sebesar 10% dari total energi yang dimiliki oleh produsen. Hal ini terjadi sebagian besar energi terbuang dalam bentuk panas. Di tingkat trofik ketiga, ada konsumen 2 yang memakan konsumen 1. Konsumen 2 juga mendapat energi sebesar 10% dari konsumen 1. Begitu seterusnya sampai tingkat trofik teratas atau konsumen puncak. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkatan trofik pada piramida energi, maka semakin kecil energi yang diperoleh. Beda dengan energi senyawa dan unsur kimia di ekosistem bisa membentuk siklus, yaitu siklus biogeokimia. Siklus biogeokimia menggambarkan bagaimana senyawa dan unsur kimia dapat berpindah dari komponen biotik ke komponen abiotik maupun sebaliknya. Siklus biogeokimia yang ada di ekosistem diantaranya adalah siklus air, nitrogen, fosfor, dan karbon. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah siklus air. Panas matahari menyebabkan air laut dan sumber air lainnya mengalami penguapan atau evaporasi. Cahaya matahari juga dapat menyebabkan transpirasi atau penguapan air dari tubuh tumbuhan. Uap air dari proses evaporasi dan transpirasi lalu naik atmosfer membentuk awan. Jika melewati suhu dingin, uap air akan mengalami kondensasi menjadi titik-titik air dan kemudian jatuh ke bumi. Peristiwa ini disebut dengan presipitasi atau hujan. Air yang menghujani permukaan bumi dapat mengalir ke sungai atau menembus permukaan tanah menjadi air tanah. Air sungai dan air tanah dapat mengalir kembali ke laut lalu mengalami evaporasi kembali. Selanjutnya kita bahas siklus nitrogen. Nitrogen bisa masuk ke ekosistem melalui proses fiksasi atau pengikatan gas nitrogen yang ada di atmosfer oleh bakteri. Nitrogen yang difiksasi kemudian diubah menjadi amonium. Amonium kemudian masuk ke proses nitrifikasi menjadi nitrit yang nantinya diubah menjadi nitrat. Nitrat dapat diserap tumbuhan melalui proses asimilasi. Jika tumbuhan dimakan oleh hewan, nitrogen organik dari tubuh tumbuhan dapat berpindah ke hewan tersebut. Setelah makhluk hidup mati, nitrogen dapat kembali ke tanah dalam bentuk amonium melalui proses dekomposisi. Nitrogen dari tanah bisa kembali lagi ke atmosfer melalui proses denitrifikasi. Selanjutnya adalah siklus fosfor. Fosfor terdapat banyak di batuan yang terbentuk dari sedimentasi di bawah perairan. Batuan ini kemudian naik ke daratan karena adanya proses pengangkatan geologis. Hujan akan melapukan batuan dan membawa fosfat yang ada di batuan tersebut larut ke dalam tanah dalam bentuk ion fosfat. Ion fosfat ini dapat diserap oleh tumbuhan. Fosfor dalam tubuh tumbuhan dapat berpindah ke organisme lain melalui rantai makanan. Setelah organisme mengalami kematian, fosfor dapat berpindah kembali ke tanah melalui proses dekomposisi dan larut dalam air tanah. Kemudian, fosfor terbawa oleh air tanah hingga menuju perairan, lalu bersatu dengan senyawa lainnya membentuk sedimen atau endapan. Sedimen ini nantinya akan membentuk batuan yang terakhir, siklus karbon. Karbon terdapat di atmosfer dalam bentuk gas seperti karbon dioksida. Karbon dioksida dapat diserap oleh tumbuhan dan diubah menjadi karbonhidrat melalui fotosintesis. Karbon pada karbohidrat di tubuh tumbuhan bisa berpindah ke organisme lainnya melalui rantai makanan. Karbon yang ada pada makhluk hidup bisa kembali lagi ke atmosfer dalam bentuk karbon dioksida hasil respirasi. Pada proses pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara dan bensin, menghasilkan gas karbon dioksida.
Nah, jika makhluk hidup mati, maka karbon yang ada di tubuhnya akan kembali ke tanah melalui proses dekomposisi. Zat organisme dapat menjadi sumber bahan bakar fosil.